Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafiina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan al-mansubat, isim-isim yang mansub. Isim-isim yang mansub disebutkan di sini al-mansubat khamsata ashar. 15. Sebelumnya kita sudah membahas al-marfu'at. Apa itu marfu'at? Isim-isim yang marfu atau yang dirafa'kan. Isim-isim yang marfu udah jelaskan semuanya. Sekarang isim yang mansub. Terakhir isim yang majrur, makhfud. Udah selesai pembahasan ilmu nahu. Dulu kita membahas i'rab. Kemudian disebutkan macam-macam i'rab, ciri-ciri i'rab, disebutkan fi'il, madhi, mudhari', amr, disebutkan hal-hal yang bisa menasabkan fi'il mudhari', menjazmkan fi'il mudhari', sebutkan isim yang marfu itu apa aja, yang mansub itu apa aja, yang majrur atau yang makhfud itu apa aja. Udah selesai ilmu nahu. Selebihnya ada kitab-kitab rincian. Ini kitab dasar, cukup buat kamu baca kitab kuning kalau kamu paham. Isim yang mansub ciri nasab yang utama itu apa? Fathah. Selain fathah apa aja? Alif. Kemudian kasrah, kemudian ya, kemudian membuang nun. Bagus. Pertama al-mansubatu khamsata asyar wa hiya al-maf'ul bih. Maf'ul bih. Udah paham semua ini. Maf'ul terletak setelah fi'il dan fa'il. Kemudian masdar. Kalau masdar itu artinya apa? Yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Nasara yansuru nasron. Daraba yadribu dorban. Fataha yaftahu fathan. Alima ya'lamu ilman. Yang datang pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il itu namanya masdar. Apa artinya masdar? Masdar itu artinya sumber. Dia itu dinamai masdar karena menjadi sumber pengambilan kata. Jadi kalau kamu bilang nasara yansuru terambil dari kata apa? Jawabannya nasron. Daraba yadribu terambil dari kata apa? Dorban. Jadi masdar itu yang menjadi sumber pengambilan kata kerja. Itu namanya masdar. Maf'ul bih masdar. Dzarfuz zaman pernah saya jelasin. Kalau dzarfuz zaman apa? Udah saya jelasin dulu. Dzarfuz zaman itu artinya apa? Keterangan waktu. Kalau dzarful makan keterangan tempat. Wal hal al-hal. Hal itu keadaan. Keadaan atau sesuatu yang menjelaskan keadaan pelaku. Darastu tullaba jalis. Aku mengajar pelajar jalis. Jalis apa artinya? Jalisun, jalisan, jalisin. Jalisan kenapa? Karena dia menjadi hal, bukan maf'ul. Keadaan. Saya mengajar santri dalam keadaan duduk. Syaribtul ma'a qaim. Syaribtul ma'a apa artinya? Saya minum air. Qaim. Apa artinya qaim? Berdiri. Berarti gimana bacanya itu? Menjelaskan keadaan. Syaribtul ma'a qaiman. Jalastu fil fasli. Apa itu artinya? Saya duduk di kelas. Naim. Apa artinya naim? Ayo bacanya gimana? Jalastu fil fasli iman karena menjadi apa? Bukan maf'ul, tapi menjadi apa? Menjadi hal, menjelaskan keadaan.
Sekarang kita lihat. Kita akan bahas itu ya, maf'ul bih, masdar, dzarfuz zaman, dzarful makan, dan hal. Setelah itu bahas tamyiz, mustasna, ismullah, munada. Maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khabar kana wa ismu kana, at-tabil mansub, ditutup dengan makhfudatul asma. Wallahu alam, selesai jurumnya. Ya, lihat sini. Maf'ul itu yang datang di urutan ketiga dalam tasrifan, bukan itu masdar, Maf'ul yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Darabtu al-kalab. Daraba aliyun al-qit. Darabani Muhammadun Khalidun. Lihat sini. Nih. Darabtul kalba. Ini siapa? Mana fi'il fa'ilnya? Mana fi'il fa'ilnya kalau ditanya? Darabtu ini udah fi'il fa'il karena di sini ada domir. Ini namanya domir. Kalau yang bersambung, namanya domir apa? Muttasil. Kalau yang bersambung tuh domir namanya domir muttasil. Kalau yang berpisah namanya domir munfasil. Sekarang doroba aliyun. Kalau ini bukan berupa domir, tapi isim dhohir. Ini juga bukan domir. Di sini ada isim domir, fa'ilnya. Kalau di sini isim dhohir. Darabtul kalba. Fi'il, fa'il. Pokoknya kalau ternyata fi'il dan fa'il, ini namanya apa? Maf'ul. Ingetin baik-baik gitu ya. Daraba aliyun qitta. Mana maf'ulnya? Qitta ini maf'ul. Daraba aliyun al-qitta. Sekarang ada maf'ul dalam bentuk domir. Dalam bentuk domir. Darabani Khalidun. Kalau diartiin apa? Khalid memukul saya. Saya ini menjadi pelaku atau menjadi objek? Menjadi objek. Berarti mana maf'ulnya? Ini nih, domir ini nih. Maf'ulnya didahulukan dari fa'ilnya. Bisa jadi begitu. Contoh lain. Dorobaka ustazuka. Artiin. Dorobaka ustazuka. Sopi, artiin. Ustadz siapa? Guru kamu. Dorobaka memukul kamu. Mana maf'ulnya? Ini nih, kaf ini nih. Ini menjadi maf'ul. Bisa jadi ada maf'ul yang modelnya kayak begini. Dia dalam bentuk domir yang bersambung. Dorobaka ustaduka. Nasoroni abadun. Nasoroni abadun. Mana maf'ulnya? Ini nih. Nih, domir ini nih. Domir namanya kalau yang menunjukkan saya itu namanya domir mutakallim. Domir mutakallim. Ingat ini nih ya, mutakallim. Apa artinya mutakallim? Yang bicara. Seorang hamba memukul saya. Saya yang bicara kan. Nah, domir yang menunjukkan saya namanya domir mutakal. Kalau yang begini nih, lawan bicara, memukul kamu. Namanya domir mukhotob. Ingetin ini nih, baik-baik nih. Kalau yang menunjukkan kamu, lawan bicara namanya domir mukhotob. Kalau saya namanya domir mutakallim. Domir mutakallim. Sekarang kita buka pembahasan maf'ul. Apa itu maf'ul? Al-ismul mansub alladhi yaqa bihil fi'al. Isim mansub yang terjadi padanya sebuah pekerjaan. Nih, saya mukul anjing. Anjingnya dipukul. Terjadi pada anjing ini sebuah pekerjaan. Itulah namanya maf'ul. Begitu juga dengan yang lain. Gampang itu memahaminya. Darabtu Zaidan. Aku memukul Zaid. Wa raqibtul faras. Aku menaiki kuda. Sekarang ada dua macam maf'ul. Tadi udah kita singgung. Ada maf'ul isim dhahir. Ada isim dhamir. Fadh-dhahir ma taqaddama dzikruhu. Yang isim dhahir kayak gimana? Nih, lihat nih. Nih. Ini isim dhahir nih. Kelihatan tuh nama.
Ra'aitu imro'atan. Isim dohir atau isim domir ini? Isim do. Tapi kalau saya bilang ra'aituka, isim dohir atau isim domir? Isim domir. Fadhahir ma taqaddama dzikruhu. Yang dohir udah selesai itu. Sebelumnya udah lewat. Fal mudmar wal mudmar qisman. Sementara isim domir ada dua macam. Muttasil wa munfasil. Isim domir yang menjadi maf'ul ada dua macam. Ada muttasil, ada munfasil. Fal muttasil 12. Yang muttasil ada 12. Apa aja? Contohnya dorobani. Domir apa itu? Dorobani. Domir apa? Domir apa? Domir apa? Tuh. Istilahnya, ha? Mutakallim. Dorobaka, dorobana. Dorobana, mutakallim jama. Bicara tapi banyak. Dorobaka mukhatab. Dorobaki mukhatab muannas. Lawan bicara perempuan. Dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, wa dorobahuma, wa dorobahum, wa dorobahunna. Wal munfasil 12. Sementara yang munfasil ada 12 juga. Wahya iyaya, wa iyana, wa iyaka, wa iyaka, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahuna. Mengikuti dhamir. Mengikuti dhamir. Ala huwa, huma, hum, yahuma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Lihat contoh yang saya sebutkan situ. Allamatka. Lihat sini. Allamatka. Lihat. Allamat artinya mengajari. Kamu. Ayo, di sini bacanya gimana? Ayo. Allamatka. Ummaka apa ummuka? Kok ummaka? Ummuka. Ini kan maf'ulnya ada di sini. Ini contoh maf'ul yang didahulukan, paham enggak? Fa'ilnya di belakang. Allamatka ummuka. Nih, contoh lain. A'taka Muhammadun mablaghan. A'taka Muhammadun mablaghan. A'ta fi'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Muhammad ini fa'ilnya. Mana maf'ulnya? Ka ini. Maf'ulnya isim domir atau isim dohir? Isim domir. Muttasil atau munfasil? Munfasil. Jadi kalau diartiin, bukan Muhammad ya, bukan kamu yang ngasih. Muhammad ngasih kamu mablaghon, uang. Tuh, begitu. Ya. Jadi maf'ul. Contoh lain, banyak contohnya. Di situ saya ngasih contoh apa? Nasoroka kalbun. Mana failnya? Failnya mana? Nasoroka kalbun. Hah? Kalbun. Kafnya menjadi maf'ul. Nah, itu contoh dhamir muttasil. Sekarang yang munfasil ada iyyaka. Iyyaka itu apa? Kepadamu. Iyyaka na'budu. Ya sini nop. Na'budu, apa artinya na'budu? Kita menyembah. Ketika disebutkan iyyaka na'budu, di iyyaka ini sebenarnya menjadi maf'ul dari na'budu. Bisa jadi maf'ul itu didahulukan. Kalau domir munfasil, terkadang didahulukan bisa. Na'budu, iyyaka na'budu. Asalnya itu na'budu iyyaka. Asalnya begini nih. Tapi didahulukan. Boleh nggak? Boleh. Iyyaka na'budu. Iyyaka ini menjadi maf'ul, domirnya domir munfa. Apa artinya? Kami tidak menyembah kecuali kepadamu. Allah berarti menjadi apa? Menjadi maf'ul. Dia menjadi objek yang kita sembah. Iyyaka na'budu. Contoh lain. Ma'a'taitu. Sini. Bawah. Ma'a'taitu. Kalau ada ma itu artinya huruf nafi. Artinya apa? Tidak. Ma jalastu. Apa artinya? Saya tidak. Ma dhahabtu. Apa artinya? Saya tidak pergi. Ma nimtu. Tidak tidur. Ma indi. Tidak punya. Ma itu huruf nafi. Ma ataitu. Aku tidak memberi. Al-fulusa illa
Iyaka. Tuh. Aku tidak memberi uang kecuali kepadamu. Nih, kepadamu ini, iyaka ini menjadi maf'ul, domirnya domir munfasil. Contoh lain tuh saya ngasih contoh. Iyaka uhibbu. Artinya apa? Asalnya apa? Uhibbu iyaka. Uhibbu iyaka. Iyaka ini menjadi apa ya, no? Maf'ul, domir munfasil. Kemudian masdar. Kalau masdar nggak usah saya jelasin lah. Tapi kemudian ada penjelasan kalau masdar itu ada dua macam. Lihat penjelasan masdar 110. Wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Apa senok? Mau lisal apa senok? Ada masdar lafdhi, ada masdar ma'nawi. Kalau masdar lafdhi, fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Kalau lafaz masdar itu menyerupai lafaz fi'ilnya, nih kayak gini, doroba yadribu dorban, tuh. Dorban dengan doroba, lafaznya serupa kan? Doroba. Itu namanya masdar lafzi. Kalau masdarnya sesuai dengan lafaz fi'ilnya. Nahu qataltuhu qatlan. Qataltuhu qatlan. Aku membunuhnya dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau masdar dikatakan setelah fi'il, qataltuhu qatlan. Maksudnya apa? Aku membunuh dengan sebenar-benarnya. Paham nggak? Itu semacam penguatan. Dorobtuka dorban. Apa artinya? Saya memukul kamu apa? Dengan sebenar-benarnya. Kalau masdar disebutkan setelah fi'il, diantara maknanya adalah itu. Jadi semacam penguat. Wa in wafaqa ma'na fi'li. Kalau dia sesuai dengan makna fi'ilnya, duna lafdhihi tapi tidak sesuai dengan lafadznya, fahuwa ma'nawiyyun. Maka itu namanya masdar ma'nawi. Lihat sini, lihat contohnya tuh. Jalastu qu'udan. Dengerin. Jalasa artinya duduk. Qa'ada yaq'udu artinya duduk. Lihat sini. Jalasa. Qa'ada. Lihat no. Jalasa artinya duduk. Qa'ada artinya ya duduk juga. Tapi kalau sekarang ada kalimat. Jalastu qu'udan. Lihat sini. Makna jalasa dengan qa'ada sama nggak? Sama. Tapi lafadznya sama atau beda? Ini yang maksud dengan masdar maknawi. Masdar maknawi. Maknanya sama, lafadznya beda. Tapi kalau masdar lafzi, lihat sini. Dorobtuka dorban. Tuh, lihat tuh. Lafadznya sama. Maknanya sama. Ini contoh masdar lafzi. Begitu aja. Ini masdar maknawi, masdar lafzi. Dia mansub karena dia menjadi masdar. Dan masdar adalah salah satu bagian dari isim yang mansub. Qumtu wuqufan. Lihat sini. Qumtu wuqufan. Ini koma apa artinya koma? Berdiri. Waqafa juga artinya berdiri. Berarti ini masdar apa namanya? Masdar ma'nawi. Wuqufan dibaca mansub. Kenapa? Karena dia menjadi masdar. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan hal itu. Jadi gitu ya. Maknanya kalau misalnya masdar itu terletak setelah fiilnya, di antara maknanya adalah semacam penegasan. Qataltu al-kalba qatlan. Apa artinya nih? Aku membunuh anjing dengan sebenar-benarnya. Uhibbuka hubban. Apa artinya? Aku mencintaimu sebenar-benarnya. Tapi kalau ditambahin hubban syadidan. Syadidan menjadi apa ini? Syadidan itu artinya kuat. Jadi apa ini syadidan? Bahasannya kemarin. Naat
Naat man'ut, ini menjadi naat, ini menjadi man'ut. Dah tuh. Kemudian dzaraf zaman. Dzarfuz zaman, ismuz zaman al-mansub bitaqdiri fi. Isim yang menunjukkan keterangan waktu yang dimansubkan dengan mengira-ngira adanya huruf fi. Kalau huruf fi itu dalam bahasa Indonesia diartikan apa? Di, ya kan? Yang menjadi keterangan, paham nggak? Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Di waktu malam, di dalam kelas. Kalau di waktu malam keterangan apa? Waktu. Kalau di dalam kelas keterangan tempat. Nih lihat nih, contohnya seperti al-yaum. Nimtu al-yauma fil fasl. Al-yauma menjadi apa ini? Ingat dia bukan maf'ul, ini keterangan waktu. Berarti namanya apa? Dzaraf zaman. Nimtul yauma. Jalastu fil fasli sobahan. Sobahan menjadi apa? Dzaraf zaman. Lihat aja, kalau dia menggunakan keterangan waktu namanya dzaraf zaman. Kalau misalnya keterangan tempat namanya dzaraf makan. Al-lailata apa artinya? Malam hari ini. Ghadwatan apa artinya? Itu udah ada tuh, gudwah. Al-yawm wal lailata gudwatan wa bukratan. Gudwah apa artinya itu di situ? Pagi hari. Terus apalagi Pais? Sebutin Pais apa lagi itu? Sama artinya. Apa artinya bukratan? Pagi hari. Terus saharan terus. Ghadan, atamatan, sobahan. Terus itu artinya udah semua ya. Gudwatan tadi apa ya? Tadi apa artinya? Itu gudwa, itu saya salah ketik itu. Gudwatan. Tipo. Gudwatan. Gudwatan itu waktu antara salat subuh, mabaina salatus subuh wa tulu'isy syams. Kayak sekarang nih. Antara salat subuh dan matahari terbit. Namanya gudwatan. Pagi hari. Lailah, gudwah, bukra, saharan waktu sahur. Ghadan, esok hari. Atamatan, malam hari. Sobahan, pagi hari. Kalau atamatan itu waktu malam hari. Malam hari. 1/3 pertama dari malam itu namanya atamatan. Sobahan pagi hari. Masaan, abadan, amadan, hinan, dan lain-lain. Dzarful makan, amama apa artinya? Tidak. Khalfa, kuddama, di depan. Wara'a, belakang. Itu saya ada salah ketik juga tuh. Kuddama, bukan kuddaman. Wa fauqa, di atas. Tahta, di bawah. Ingda, di sisi. Ma'a, bersama. Iza'a, di hadapan. Hiza'a, di hadapan. Tilqa'a, di hadapan. Huna, di sini. Sama, di sana. Lihat contohnya. Jalastu khalfal usta. Ingat, yang terletak setelah dzaraf itu mansub. Enggak, dzaraf makan maksud saya. Dzaraf makan. Ini kayak gini nih. Amama, dzaraf apa ini? Amama menjadi apa? Dzaraf makan. Setelah amama ini, amamal fasli. Dia mansub karena menjadi mudhaf ilaih. Hubungannya begitu, mudhaf ilaih. Tahta al-qalamu, tahta al-kursi yi, karena dia menjadi mudhaf ilaih, ini menjadi mudhaf. Sekaligus dia apa statusnya? Dzaraf makan. Begitu ya, mansub. Jalastu khalfal ustadzi. Jalastu al kursiyyi sobahan, masaan, dan lain-lain. Contoh lain.
darastu an-nahwa agak gini. Darastu ilman nahwi al-laila. Bacanya gimana? Darastu ilmu apa ilma? Ilman nahwi. Betul-betul filih. Al-lailatu lailati. Kok lailatu? Kan dhorof mansub atau marfu? Mansub berarti gimana? Begitu. Dhorof itu hukumnya mansub, bukan marfu. Sobahan, masaan, laila. Apalagi? Abadan, amama, khalfa, waro'a, fauqa, tilka. Semuanya mansub. Mansub dengan fathah. Begitu ya. Besok kita akan membahas tentang hal, kemudian tamyiz, kemudian mustasna. Setelah mustasna, kemudian pertemuan selanjutnya maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, ditutup dengan makhfudatul asma. Selesailah kitab Jurumiyah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.